Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Dengan subscribe kamu support channel ini untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis. Nggak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton, enjoy. Oke guys, kembali lagi bersama saya Muhammad. Kali ini kita tiba di hari kedua mengebor pentet hutan Kalimantan yang super keras kepala. Oke, ini adalah hari-hari yang krusial, hari kedua dimana antara kita mempercepat proses pengeboran burung. Kita akan mengebor pentet dengan menggunakan makanan kroto dengan dicampurkan dengan pur. Kita langsung saja, tidak perlu dengan kroto yang halus. Oke, yang pertama-tama kalian harus membeli kroto ini ya. Ini adalah kroto dan kalian bisa beli di pasar dengan harga Rp5.000. Kalian dapat kroto segini ya. Yang kedua, kalian harus menyiapkan cepu juga. Cepu ini kalian beli di pasar dengan harga Rp2.000 untuk satu cepu ini. Dan yang ketiga ini ya, ini adalah pur halus, yaitu pur leopard. Karena pur halus ini kita akan mempermudah untuk pengukuran burung. Kalian bisa pur apa saja, selain leopard juga kalian bisa menggunakan pur yang lainnya seperti pur itu halus. Oke, cara meracik ini haruslah benar dengan sangat tepat, kalau tidak akan sangat sulit untuk mengukur burung pentet yang sangat keras kepala ini ya. Oke, yang pertama-tama kita tuangkan sedikit saja sipur ini ke mangkok ini ya, sedikit, cukup sedikit nih, sedikit saja, sedikit, seperempat pun itu nggak ada, lebih sedikit lagi. Kenapa kita tuangkan sedikit? Karena burung di bandarnya tidak mungkin dia memakan sipur ini dengan habis, makanya kita kasih sedikit. Dan yang kedua, kita beri campuran kroto ya. Ini kita masukkan kroto ini sedikit juga, jangan banyak-banyak. Nah, itu kita aduk si kroto ini menggunakan sapuliti ataupun itu ya, untuk sapuliti ataupun jari-jari burung yang enggak bekas, tidak terpakai. Kita aduk seperti ini. Setelah rata seperti ini ya, agak sedikit-sedikit nempel ke kroto, kita aduk terus, kita aduk. Nah, jadi seperti ini. Setelah jadi seperti ini, kita ambil kroto baru lagi ya, yang murni, yang bersih. Kita biarkan tenang seperti ini. Kita ambil sedikit kroto yang baru, kita taruh atasnya dan jangan diaduk. Nah, karena jadi si kroto yang baru ini berfungsi untuk pemanis di atas supaya si burung pentet itu melihat dan memakan habis, dan di atas setelah itu dia memakan yang di bawah. Kenapa kita kasih sedikit, tidak banyak? Supaya setelah kita kasih sedikit, si pentet itu makan ini, dan yang sedikit ini bersih ini segera habis, dan dia akan memakan juga yang di bawah karena dia masih merasa lapar. Oke, baiklah, setelah itu kita masukkan ke burung pentet. Di hari kedua ini si burung pentet agak sedikit senang karena dia melihat kroto ya. Dan sebelumnya dia sudah berani makan di cepu dengan ulat hongkong, dan hari kedua kita kasih dengan si kroto dengan campuran sedikit pur, jangan banyak-banyak, karena kita tahu pasti dia tidak akan memakan si pur ini dengan habis. Jadi kita kasih sedikit pur saja untuk membasahi si kroto, untuk membuat aroma pur agar dia terbiasa makan pur. Dan kita lakukan ini bertahap sampai hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Setelah itu kita kurangi yang kroto bersih, kita campur total dengan pur yang halus ini dengan kroto, dan kita tidak usah kasih manis. Setelah hari ketujuh kita kasih kita kurangi si krotonya, kita aduk kroto dengan pur halus ini, dan kita biarkan sampai purnya habis.
Setelah itu di hari ke-8 nya kita lepas si fotonya, atau tidak lepas kita beri foto lagi. Setelah itu kita tinggal lihat responnya, pasti dia hari ke-8 akan memakan pur ini, jadi dia sudah ngumpul total. Dan kalian bisa lihat setelah itu si burung pentet ini akan memakan kroto yang telah kita campur dengan pur ini, dan kita tinggal membiarkan dia untuk terbiasa memakan si pur, walaupun hanya sedikit, tapi untuk membiasakan dia belajar memakan pur. Jadi penting si kroto ini kita campur sedikit dengan pur agar dia terbiasa dengan aroma pur ini dan dia mulai belajar memakan pur. Jadi fungsi si pemanis di atas ini untuk memancing dia agar dia memakan si cepu ini lagi dengan makanan kroto ya guys. Oke, ya kendalanya di mengepur pentet ini, kita hanya sabar, kita tidak usah terburu-buru. Begitupun sudah ada kotoran si pur, kita jangan langsung lepas dengan kroto. Kita biasakan campur dengan kroto selama 7 hari. Dengan metode ini pemanis ini kita bisa berikan 3-4 hari. Setelah hari ke-5, ke-6, dan ke-7 kita bisa lepas, tak usah dengan pemanis, cukup dengan kroto dan dicampur dengan pur halus ini. Setelah itu kita masukkan ke dalam sangkar si burung pentet ini, nanti dia akan memakan pur ini. Dan setelah hari ke-8 kalian bisa lepas total apa-apa, dan aku rasa dengan 7 hari ini si pentet sudah memakan pur murni, yaitu lepas. Dan setelah dia mau memakan pur murni ini, kalian bisa ganti dengan pur yang lain sesuai apa yang kalian inginkan. Bisa kroto sari, bisa topsong, ataupun bisa dengan full koin dan yang lainnya sesuai dengan keinginan kalian. Dan kalian bisa langsung setting, tapi aku rasa kalau masalah setting, kalau kalian mau setting bisa, tapi kalau kalian nggak di setting lebih bagus itu menunggu sampai burung pentet ini mapung dulu. Karena apa? Karena dia masih kondisi stres. Jadi jika burung ini sudah mapung, aku rasa stresnya dia akan hilang setelah dia berganti bulu, dan dia akan terbiasa dengan wilayah lingkungan tersebut. Dan setelah ganti bulu, aku rasa dia sudah mulai sehat dan bisa di train. Seperti halnya dengan burung-burung yang lainnya, setelah berganti bulu dia akan sehat. Segala stres yang ada di dalam burung tersebut pasti akan hilang. Jadi itu saja guys tipnya. Nanti hari ketiga ada lagi, atau mungkin cukup sampai di sini kali ya, karena ini pun sudah mewakili semua. Hari kedua ini sudah sampai selesai hari ke-8. Ingat sekali lagi, di hari ke-4, ke-5, ke-6 jangan dulu dilepas krotonya. Di hari ke-7 tetap dicampur, hari ke-8 kalian mulai melepas. Cuma perbedaannya di hari ke-4 dan ke-5 kalian bisa mengurangi si ukuran krotonya, perbandingannya si kroto itu 30, si purnya 70. Jadi jangan diisi pur dulu yang banyak, isilah sedikit-sedikit, karena si kroto ini jika kita campur dengan pur tersebut umurnya mungkin hanya 2 hari ataupun sehari semalam, pur ini udah mulai berbau seperti basi gitu kan. Jadi sayang gak banyak yang terbuang, jadi kita kasih sedikit-sedikit saja. Setelah itu hari selanjutnya kita ganti lagi dengan kroto yang baru dan pur yang baru juga. Jadi sedikit-sedikit saja supaya kalian bisa menghemat si pur juga. Jadi setelah hari ke-8 kalian bisa kurangi dosis ini, di dosis kroto, dan mungkin di ke-8 itu aparat sudah total. Dan cara ini cara yang paling safe, cara yang paling aman untuk mengukur burung, tidak ekstrim. Dan aku rasa dimana mengukur burung yang paling sulit adalah mengukur burung pentet. Dan sering kendala di sini banyak orang yang gagal karena mengukur burung pentet itu tidaklah mudah, apalagi pentet Kalimantan. Pentet Kalimantan ini karakter keras kepala sangat kuat sekali, bahkan dia tidak mau makan sama sekali pun ada itu. Dan kenapa kita di hari pertama kita kasih si ulat hongkong, karena ulat hongkong kan bergerak, jadi dia
sangat bagus untuk memancing si pentet agar dia memakan. Soalnya saya sudah berkali-kali eksperimen. Waktu dulu tuh sering gagal karena saya sering menggunakan di hari pertama menggunakan jangkrik pernah, bahkan tidak dimakan sama sekali. Terus langsung saya kasih foto juga pernah, dia sampai mati tidak mau makan, keras kepala sih sampai. Dan setelah akhirnya saya menemukan si ulat bangkong, dan ulat bangkong ini menarik karena dia mau bergerak-gerak, tidak diam satu tempat karena dia mau bergerak-gerak dan memancing si nafsu pentet agar dia mau makan ulat bangkong, dan dia berhasil untuk itu dia. Oke, guys, cara mengoper pentet nanti gagal. Jika kalian bisa menemukan teknik lain, ya mungkin silahkan. Jika kalian mau pakai ini lebih bagus dan ini sangat efektif, dan saya sudah memakai cara ini berkali-kali dan sangat aman dan nanti gagal. Dan saya sudah memakai cara ini ke beberapa burung, tidak cuma pentet. Burung yang paling mudah untuk mengoper itu burung ajet, juga agak mudah itu burung-burung kecil lainnya seperti berja, seperti burung yang lainnya kecil, iblek itu mudah. Baik, dan yang menurut saya mengoper burung paling sulit adalah burung pentet, dan pentet yang paling keras kepala adalah pentet Kalimantan. Kalau pentet Madura itu lebih mudah, atau pentet Jawa. Kalau pentet Kalimantan sangat keras kepala sekali. Jadi hanya metode ini kalian bisa mengumpulkan di burung pentet Kalimantan ini dengan teknik ini, dan sangat manjur, dan sudah coba berkali-kali dan berhasil. Jadi kalau kalian mengeluh pentet Kalimantan itu sangat sulit di ngepur, jadi ini tekniknya itu tadi. Kalian bisa lihat di video saya yang pertama, di hari pertama mengepur pentet, dan ini hari kedua, sampai seterusnya sampai berhasil. Dan jangan lupa tonton, like, dan subscribe di bawahnya, komen. Kalau kalian mau bertanya-tanya, nanti insya Allah saya jawab secepatnya, dan insya Allah teknik ini akan bermanfaat bagi kalian semua untuk mengukurkan pentet yang belum mengukur ya, dan masih baru pertama kita dapat dari hutan. Baiklah, hanya itu saja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah ya. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.